Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Nurobaina Aziz dalam mata pelajaran Administrasi Umum. Nah, di sini Ibu akan membahas mengenai dasar-dasar surat menyurat. Nah, dasar-dasar surat menyurat di sini terdiri dari 4, yaitu persyaratan surat, yang kedua arti surat, ketiga fungsi surat, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis surat. Nah, yang pertama yaitu syarat-syarat surat. Surat bisa dikatakan baik apabila yang pertama yaitu formatnya menarik. Yang kedua, suratnya tidak terlalu panjang atau bertele-tele. Ketiga, bahasanya. Nah, dalam bahasanya yang pasti harus jelas, padat, dan sopan. Keempat, yaitu penampilan. Nah, penampilan di sini yaitu bersih, necis, ataupun tidak ada yang namanya salah-salah ketik. Yang kelima, yaitu bahannya. Nah, bahan di sini dalam kertasnya yaitu kertas yang harus yang baik dan bersih. Tintanya pun itu harus hitam, tidak boleh tinta yang berwarna-warni. Nah, sedangkan amplopnya itu harus sesuai dengan kertas yang kita pakai. Kemudian yang kedua itu adalah arti dari surat itu sendiri. Nah, yang pertama surat. Surat itu adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan berita ataupun informasi dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan surat menyurat itu adalah hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan perantara surat. Nah, kemudian ada lagi yang ketiga yaitu fungsi surat. Fungsi surat di sini walaupun misalnya alat komunikasi sangat berkembang dengan pesat, akan tetapi surat masih dipertahankan karena surat mempunyai fungsinya. Fungsinya apa aja? Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Nah, maksud di sini surat itu dapat menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lainnya atas nama pribadi ataupun atas nama organisasi. Yang kedua yaitu sebagai bukti tertulis. Nah, surat dapat dipergunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan antara organisasi-organisasi ataupun pejabat-pejabat yang mengadakan hubungan korespondensi. Selanjutnya yaitu surat sebagai alat pengingat. Nah, surat dapat dikatakan sebagai pengingat karena dapat digunakan untuk mengetahui hal-hal ataupun peristiwa yang telah lampau. Kemudian surat sebagai alat bukti historis. Nah, maksudnya di sini yaitu surat dapat perkembangan dari suatu organisasi itu sendiri. Nah, kemudian itu ada fungsi surat sebagai duta ataupun wakil organisasi. Maksudnya di sini itu duta dalam wakil organisasi dapat dijadikan sebagai kehadiran surat atau mewakili organisasi dalam berkomunikasi ataupun bertatap muka dengan pihak lainnya. Nah, yang terakhir, fungsi surat sebagai alat pedoman kerja. Alat pedoman kerja di sini dikarenakan surat dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan, baik misalnya kayak surat perjanjian atau lainnya. Kemudian ada lagi yang keempat itu adalah jenis-jenis surat. Nah, jenis-jenis surat di sini bisa dibedakan menjadi 8, yaitu yang pertama berdasarkan wujud surat. Nah, kalau misalnya dalam berdasarkan wujud surat ini bisa dibagi menjadi 4, yaitu ada kartu pos, warkat pos, kemudian ada telegram, dan juga surat bersampul. Yang B yaitu berdasarkan pembuatan surat. Nah, dalam pembuatan surat di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada surat pribadi, yang dimana surat pribadi di sini dibagi menjadi
dua, yaitu ada surat pribadi yang bersifatnya resmi, yang dimana surat atas nama pribadi yang dikirim ke organisasi-organisasi resmi. Contohnya apa? Yaitu surat lamaran pekerjaan, surat izin tidak masuk kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu surat pribadi yang bersifat tidak resmi. Nah, surat pribadi yang bersifat tidak resmi berarti di sini bersifat kekeluargaan atau bersifat kekerabatan. Contohnya apa? Misalnya surat kepada orang tua, kakak, teman, ataupun lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada surat dinas. Nah, surat dinas ini adalah surat yang berkaitan dengan kegiatan umum organisasi. Misalnya adanya surat pengumuman, surat pemberitahuan, surat keterangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada yang namanya surat bisnis. Nah, kalau misalnya surat bisnis ini berarti berkaitan dengan surat yang langsung ataupun surat yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis ataupun kegiatan pokok organisasi. Seperti itu, misalnya surat perjanjian usaha. Kemudian yang C itu ada surat berdasarkan pesan surat. Nah, kalau misalnya surat berdasarkan pesan surat ini dibagi menjadi ada surat keluarga, ada surat setengah resmi, ada juga surat sosial, surat niaga, surat dinas, dan surat pengantar. Kemudian D itu adalah surat berdasarkan keamanan pesan surat itu sendiri. Nah, dari surat keamanan di sini dibagi menjadi 4, yaitu ada surat yang sangat rahasia, yang dimana surat yang apabila isinya diketahui oleh yang tidak berhak maka akan mengancam keamanan negara itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada surat rahasia. Nah, kalau surat rahasia di sini surat yang apabila isinya diketahui oleh yang tidak berhak maka akan menimbulkan masalah. Ketiga, itu ada surat konfidensial, yang dimana surat yang isinya ini hanya boleh diketahui oleh kalangan terbatas saja dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir, keempat, yaitu surat biasa. Nah, kalau surat biasa itu adalah surat yang apabila isinya diketahui oleh orang yang tidak berhak ataupun umum tidak akan menimbulkan masalah apapun. Seperti itu. Kemudian surat berdasarkan tata aliran surat. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada surat masuk yang dimana surat yang dikirim oleh suatu organisasi kepada organisasi lainnya. Yang kedua itu ada surat keluar. Kalau surat keluar yang pasti surat yang diterima oleh suatu organisasi dari organisasi yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu berdasarkan jumlah pembaca surat. Nah, kalau misalnya berdasarkan jumlah pembaca surat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada surat pengumuman, kemudian ada surat edaran, dan yang ketiga ada surat biasa. Kemudian G yaitu berdasarkan penyelesaian surat. Nah, kalau misalnya berdasarkan penyelesaian surat ini dibagi menjadi 3, yaitu ada surat penting yang dimana surat yang harus langsung diproses saat itu juga setelah surat diterima. Kemudian yang kedua ada surat segera. Kalau surat segera itu adalah surat yang harus segera diproses. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu surat biasa. Kalau surat biasa itu adalah surat pemprosesannya tidak memerlukan waktu segera. Gitu. Yang kemudian yang terakhir yaitu surat berdasarkan cara pengirimannya. Nah, kalau misalnya surat berdasarkan pengirimannya ini dibagi menjadi 4. Ada pengiriman secara surat pos, yang dimana surat ini dikirim melalui jasa pos ataupun usaha pengiriman lainnya. Kemudian yang kedua yaitu telegram atau telek, yang dimana suratnya yang dikirim dari jarak jauh dengan menggunakan pesawat telegram ataupun telek.
Yang ketiga itu ada facsimile. Nah, kalau misalnya facsimile di sini berarti surat yang dikirimnya dengan menggunakan mesin facsmil. Kemudian ada juga yang terakhir itu adalah email. Nah, kalau email di sini berarti surat dikirimnya itu melalui atau menggunakan internet. Begitu. Oke, cukup sekian dari